Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohani Subiarto dengan NIM 1707622018. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi 2022. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah landasan pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Apidin MPD dan Bu Rahman Alfianti SPD MPD. Saya di sini akan membahas tentang materi landasan antropologi dalam perkembangan ilmu dan praktik pendidikan. Dan sekarang kita akan masuk ke pengertian antropologi itu sendiri. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang yaitu anthropos dan logos. Anthropos yaitu berarti manusia dan logos yaitu berarti ilmu. Dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa terhadap ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Selanjutnya kita akan memasuki sejarah antropologi. Antropologi memiliki 4 fase. Yang fase pertama itu adalah fase sebelum 1800. Sekitar abad 15 sampai 16, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, bahkan Australia. Mereka juga banyak menemukan hal yang baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Dan bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bahan etnografi menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Pada permulaan abad ke-19, perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah semakin besar. Karena itu timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi. Dan selanjutnya itu ada fase kedua, yaitu pada tahun 1800. Pertengahan abad ke-19, integrasi muncul. Bahan etnografi disusun menjadi sebuah karangan-karangan. Penyusunan bahan etnografi tersebut berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat, yaitu perkembangan masyarakat dan kebudayaan sangat lambat. Sekitar tahun 1860 muncul karangan yang mengklasifikasikan aneka kebudayaan di dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu. Maka muncullah ilmu antropologi. Tujuan antropologi dalam fase kedua ini adalah akademis, yaitu mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Dan selanjutnya ada fase ketiga, yaitu awal abad ke-20. Dalam fase ketiga ini, ilmu antropologi menjadi ilmu yang praktis yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat kebudayaan suku-suku bangsa luar Eropa guna kepentingan pemerintahan kolonial dan guna untuk mendapat pengertian tentang masyarakat-masyarakat masa kini yang kompleks. Dan selanjutnya ada fase keempat atau fase terakhir. Ilmu antropologi mengalami sangat pesat di fase ini, dan di antara pengetahuan yang jauh lebih teliti dan metode ilmiahnya semakin tajam. Perkembangan ini menyebabkan dua hal, yaitu timbul antipati kolonialisme setelah Perang Kedua, dan yang kedua itu sekitar tahun 1930 bangsa primitif mulai hilang dan benar-benar hilang setelah Perang Dunia Kedua. Lapangan penelitian ilmu antropologi berhasil mengalami perkembangan dengan tujuan dan pokok yang baru. Dengan berlandaskan bahan etnologi dan metode ilmiah yang lalu, pokok tujuan yang baru ini ditinjau dan diteliti di dalam suatu simposium oleh 60 tokoh ahli antropologi dari negara-negara di Amerika dan Eropa pada tahun 1951. Ilmu antropologi ada dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan akademis, yaitu mempelajari manusia beserta fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Ilmu antropologi ada dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan akademis, yaitu pengertian manusia beserta bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Dan yang kedua itu adalah tujuan praktis, yaitu mempelajari manusia dalam berbagai masyarakat, suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut.
Dan selanjutnya kita akan membahas manfaat antropologi dalam pendidikan. Yang pertama itu mengetahui bagaimana pola perilaku manusia, yaitu secara universal maupun perilaku manusia pada tiap masyarakat atau suku bangsa. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran dengan metode modeling. Modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan model atau guru objek belajar sebagai perubahan tingkah laku yang kemudian akan ditiru oleh siswa. Modeling ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa itu sendiri. Dan yang keempat adalah dapat mengetahui apa aja problem di masyarakat, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Selanjutnya kita akan memasuki implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implikasi landasan antropologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dalam belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini sumbernya dari informasi masyarakat sekitar. Jadi, masyarakat sendiri ya kan baik kayak contohnya, tokoh masyarakat baik secara formal maupun non formal, tokoh agama dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang konkret untuk dijadikan sebagai bahan pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup itu sendiri merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, contoh membaca, menulis, dan berhitung, bagaimana cara memecahkan masalah, mengolah sumber daya, dan berdiskusi dalam kelompok, dan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya ada aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Penerapan landasan antropologi dalam pendidikan saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini diterapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budaya sendiri, mengembangkan budaya, dan menumbuhkan cinta tanah air, dan mempromosikan budaya lokal dia kepada daerah lain. Dan yang kedua itu ada metode pembelajaran karya wisata. Guru mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu untuk mempelajari sesuatu dalam rangka pelajaran di sekolah. Metode karya wisata ini berguna bagi siswa untuk membantu mereka memahami kehidupan real dalam lingkungan beserta segala masalahnya. Misalnya, siswa diajak ke museum atau kantor, percetakan bank, pengadilan, atau ke suatu tempat yang mengandung nilai sejarah atau kebudayaan tertentu. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran dengan metode modeling. Modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan model atau guru objek belajar sebagai perubahan tingkah laku yang kemudian akan ditiru oleh siswa. Modeling ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa itu sendiri. Dan kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan ini yaitu adalah landasan antropologi sendiri sangat penting untuk membuat suatu kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pendidikan dengan berbagai cara pengimplementasinya yang nantinya akan disesuaikan dari berbagai asumsi dan kaidah-kaidah antropologi, sehingga akan menjadi tolak ukur dalam suatu pengembangan ilmu pendidikan.